Ternyata, Dusik dari kecil sudah pernah bertemu dengan Hyejin ketika Hyejin lagi main-main di pantai bersama kedua orang tuanya. Ternyata Dusik lewat di sana bersama kakeknya dan juga orang tuanya Hyejin meminta tolong kepada kakeknya Dusik untuk memfoto mereka. 우리 좋아하는 기두장. 우와. 사진 한 장 부탁드려도 될까요? 네, 이런 거를 잘. 하나, 둘, 셋. Besoknya, Hyejin belanja online sepuasnya, dan Dusik yang selalu mengantar pakaiannya sampai kebingungan karena kebanyakan paket kiriman Hyejin. Kemudian besoknya Hyejin berencana bakal pergi ke Seoul. Kemudian Dusik ikut bersama dengan para nenek-nenek tentunya, karena kebetulan mereka ada urusan ke Seoul. Mereka ingin numpang sama Hyejin pakai mobilnya dia. Awalnya Hyejin merasa kaget karena tidak ada konfirmasi kepada dia. Hyejin pun akhirnya menuruti permintaan mereka. Dan selama perjalanan, nenek-nenek itu sering mampir ke kamar mandi. Dan di sini, Hyejin pun terlihat sabar mengantar mereka ketika mereka ingin ke kamar kecil. Walaupun sebenarnya Hyejin udah telat ke acara pernikahan temannya. Kemudian Dusik turun di sebuah rumah sakit. Kemudian di acara pernikahan temannya Hyejin, dia pun reunian bersama dengan teman-temannya dia dan mereka semua membicarakan karir mereka. Hyejin pun gak mau kalah, dia berkata ke teman-temannya tentang pembukaan kliniknya di desa dan mengatakan bahwa itu sangat luar biasa. Kemudian karena handphonenya Dusik ketinggalan, dia pergi menyusul Hyejin ke tempat pernikahan temannya. Dan Hyejin pun takut kalau teman-temannya ngelihat Dusik. Dan ternyata temannya sudah melihat dia dengan Dusik dan memfoto mereka berdua lalu dikirim ke grup mereka. Oh, 다왔네. 남자친구? 어머, 야. Karena sudah terlanjur, Hyejin pun malah semakin memanasi teman-temannya karena kebetulan teman-temannya memberikan komentar yang bagus, di mana teman-temannya mengatakan bahwa pacarnya Hyejin itu ganteng. Hyejin mengatakan kepada teman-temannya bahwa itu bukan pacarnya, tapi orang yang sangat menyukai dia dan juga terus mengejar-ngejar dia. 난 관심 없다는데 자꾸. Di sisi lain, Dusik juga ternyata sudah mulai jatuh cinta sama Hyejin. Temannya Hyejin mengakui secara langsung kepada Hyejin kalau dia menyukai seorang polisi. 좋아하시는구나. 그럼 나의 라임 오렌지 나무. 어떻게 알아들었지? Kemudian besoknya, Dusik membawa nenek Gamri untuk pergi ke klinik giginya Hyejin karena nenek Gamri itu lagi sakit gigi. Dan setelah diperiksa oleh Hyejin, Hyejin menyarankan kepada nenek Gamri untuk melakukan implan pada giginya. Tapi si nenek enggak mau sama sekali dan mengatakan bahwa dia ingin giginya dicabut saja. Lalu Hyejin menjelaskan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan sembarangan dan juga dapat berbahaya terhadap kesehatan dan juga kondisi si nenek. Tapi nenek tetap kekeh kalau dia pengen dicabut giginya dan gak mau memasang implan karena juga biayanya cukup mahal. Hyejin memberikan beberapa tawaran, tapi nenek tersebut tetap aja gak mau. Dan juga ada beberapa perkataan Hyejin yang mungkin cukup keras kepada si nenek, sehingga si nenek langsung ngambek dan dia pergi dari sana. 치아는 그렇게 막 뽑아도 되고 그러는 게 아니에요. 보실 수 있는데 사실 틀린. 혹시 돈이 없으세요? 치과. 할머니 일단 얘기 좀 하고. Walaupun Dusik udah mencoba untuk membujuk si nenek agar dia mau giginya diimplan, tapi dia tetap nggak mau dan bersikeras. Dusik menghampiri Hyejin dan mengatakan bahwa Hyejin sudah kelewatan sama nenek Gamri. Hyejin menjelaskan bahwa dia hanya melakukan hal itu sebagai dokter. Setelah itu Dusik pergi menemui nenek Gamri dan mencoba untuk membujuk nenek Gamri agar mau untuk mengobati giginya. Dan dia berjanji akan membiayainya. Walaupun Dusik memaksa nenek Gamri tetap aja nggak mau dan langsung menyiram dan marah-marah. Nenek mengatakan kepada Dusik untuk jangan pernah kembali lagi
jika dia ingin mengatakan bahwa si nenek Gamri harus segera ke dokter gigi. Setelah itu malam harinya, Dusik ngechat Hyejin untuk bertemu, dan dia pun menjelaskan tentang nenek Gamri. Dusik mengatakan bahwa dia akan membiayai perawatan gigi nenek, asalkan Hyejin jangan beritahukan hal itu. Tapi Hyejin mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan, karena berhubungan dengan tanggung jawab dan juga kejujuran seorang dokter. 장 손질만 수십 년을 했어. 그럴 작전이면 그만두시지. 치료비는 내가 낼게. 곤란해. Setelah itu Hyejin emosi karena membahas tentang kesehatan nenek Gamri, di mana seharusnya nenek Gamri mementingkan kesehatannya. 알지도 못하면서 왜 이렇게 까불어? 아프지 말고 오래 사는 거야. 있는 거라고. 알아? Di mana kita diperlihatkan masa lalu Hyejin ketika dia pulang sekolah, dia melihat jajanan. Dia membelinya dan ingin diberikan kepada ibunya dia. Dan ketika dia sampai di rumah, membawa makanan itu untuk diberikan kepada ibunya. Ternyata Hyejin melihat ibunya yang lagi muntah di kamar mandi dengan keadaan yang tidak sehat. Dan Dusik baru ingat ketika dia memperhatikan Hyejin yang sedang melihat ibu dan anak yang saling sayang. Dusik sadar bahwa Hyejin mempunyai masa lalu yang cukup rumit dan juga cukup sedih. Dan Dusik pun merasa bersalah kepada Hyejin. Besoknya Dusik pergi ke rumah nenek Gamri lagi dan mencoba untuk membujuk lagi nenek Gamri. Tapi tetap aja dia nggak mau. Dan setelah itu, dia mencoba untuk menelpon anaknya dia. Tapi anaknya malah mengatakan untuk menggunakan gigi palsu saja, karena dia juga mengalami kesulitan keuangan. Singkat cerita, Hyejin yang masih merasa bersalah sama nenek, dia pergi ke rumah nenek Gamri dan ditawari untuk makan malam bersama. Sekalian si nenek Gamri juga memutar video rekaman yang seperti biasa selalu diputar ketika ada orang diajak makan di sana. 너무 맛있어요. Nenek Gamri bercerita tentang masa lalunya dia kepada Hyejin. Dan setelah itu, Hyejin menjelaskan tujuannya untuk datang ke rumah nenek. Dan dia pun menawarkan nenek untuk kembali lagi ke kliniknya dan juga melakukan pengobatan. Dia juga mengatakan bahwa dia memberikan diskon kepada nenek. Asalkan dengan satu syarat, nenek tidak boleh memberitahukan hal itu kepada orang lain, karena kalau semua orang dikasih diskon, dia pun bisa bangkrut. 돈을 다 안 받을 수는 없고 저 이렇게 일하다가는 진짜. Dan nenek pun menyetujuinya. Nenek pun bisa melihat bahwa Hyejin ternyata orangnya itu baik dan juga tidak seperti yang dipikirkan oleh nenek. Kemudian keesokan paginya, nenek datang ke klinik dan dia pun mau melakukan implan terhadap giginya. Kemudian malam harinya ketika mati lampu, Hyejin menghubungi Dusik. Dan Dusik mencoba memperbaiki listrik di rumahnya Hyejin. Dusik mengatakan kepada Hyejin, mungkin beresnya agak lama dan juga harus menunggu beberapa saat. Dusik bertanya, apakah Hyejin mau ditemenin sambil menunggu listrik hidup. Hyejin pun menawarkan Dusik es krim dan mereka berdua pun makan es krim bersama. 뭐 올 때까지 같이 뭐 기다려줘. 아이스크림 먹을래? Dan Dusik pun semakin merasa bersalah kepada Hyejin karena dia mungkin udah terlalu kasar dan juga terlalu ikut campur. Setelah itu Dusik memberikan tisu kepada Hyejin karena esnya yang sudah meleleh. Setelah itu, Hyejin juga mendapat kejutan, di mana ternyata sepatunya dia udah ditemukan oleh Dusik. 뭐야? 대박. 이거 어디서 났어? 조용히 해, 동네 시끄러워. Dan ternyata Dusik menemukan sepatu itu ketika dia lagi mancing dan tanpa sengaja menemukan sepatu Hyejin. Setelah itu, Dusik mencari cara untuk mengeringkan sepatu itu di internet.